Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Anda tidak yakin? Bab 6737 sampai bab 6740. Menurut pendapat Yechen, ada dua cara untuk membersihkan kekuatan jahat di Eropa dan Amerika Serikat. Atau, seperti sebelumnya, apakah itu mafia Kanada yang menjual manusia atau gangster Meksiko yang melakukan segala macam kejahatan? Mereka hanya akan mengambil semua orang, membunuh mereka semua atau menculik mereka semua. Atau perlakukan kekuatan jahat ini seperti durian, kupas dan cabut semua durinya, lalu makan sisa ampas dari satu gigitan. Meskipun saya membenci sedikit uang ini, sejak ia datang hari ini, tentu saja ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, karena ia berencana untuk membuat Kiang Zai lebih besar dan kuat di masa depan. Keluarga Antonio adalah makanan bergizi pertama yang ia siapkan untuk Kiang Pesta Zai. Saat ini, Antonio tidak peduli lagi 75% dari keuntungan yang ditinggalkan Yechen. Dia hanya ingin bertahan hidup dan setidaknya mempertahankan bagian dari bisnis keluarga. Jika ada kesempatan lain di masa depan, mungkin aku bisa melakukannya, mencari pembalasan pada Yechen. Jika dia tidak mendapatkan kesempatan ini, itu tidak masalah. Setidaknya dia selamat. Namun, ketika Yechen mengatakan mereka akan mengirimnya ke Suriah, tiba-tiba dia runtuh dan menangis. Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan. Saya bisa memberikan 75% dari keuntungan saya atau bahkan 85% dari keuntungan saya. Keuntungan, ini dia, tapi kau tidak bisa membiarkanku keluar dari New York. Yechen berkata dengan dingin, kau hanya punya dua pilihan, pergi ke Suriah atau mati. Antonio tersedak dan berkata, jika aku pergi, keluarga Zano akan kehilangan pemimpin. Keluarga akan terbagi dan 75% keuntungan yang mereka janjikan akan hilang. Jika kau menahanku, aku akan bekerja keras untukmu, menghasilkan uang. Marvin melihat Julia dan berkata, setelah kau pergi, putrimu akan mengambil alih organisasimu. Julia langsung berseru, aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin menjadi mafia. Marvin bertanya dengan penasaran, bukankah ayahmu mengatakan bahwa wanita di Sisilia harus melihat lebih banyak darah? Kupikir dia ingin melatihmu untuk menjadi penggantinya. Julia geleng-geleng kepala dan berkata, tidak, aku hanya ingin menikahi orang Rusia itu. Oh, Yechen tiba-tiba mengerti, mengangguk sedikit, berbalik, menatap Aman Ramovic dan bertanya dengan senyum, Aman Ramovic, apakah Anda datang ke Amerika kali ini untuk mencari pasangan? Aman Ramovic akan mati, dan dia hanya bisa berkata, ya, Antonio yang mengatakan dia bersedia menikahi putrinya denganku. Yechen tersenyum dan berkata, maka kita ditakdirkan untuk bersama. 2 kali kita bertemu, kau sibuk dengan pasanganmu pada kedua kesempatan. Tapi aku mengacaukannya pada kedua kesempatan. Aman Ramovic,
kau tidak marah?" Aman Ramovic juga sangat depresi, tidak menyangka bertemu Ye Chen 2 kali ketika ia mencoba memecahkan masalah rekannya 2 kali. Lebih baik terakhir kali, meskipun dia kehilangan wajahnya, dia hanya mendapatkan selusin tamparan. Hari ini benar-benar menyedihkan, kehilangan salah satu kakinya. Dilihat dari penampilannya, Ye Chen harus mengirimnya ke Suriah. Namun, ketika dihadapkan dengan pertanyaan Ye Chen, bagaimana mungkin dia berani tidak patuh? Dengan cepat dia geleng-geleng kepala dan berkata, "Tuan Ye, bagaimana aku bisa marah padamu? Jika dia tidak bisa marah padaku, aku akan berterima kasih." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan puas, "Lebih baik jika Anda memiliki hati nurani ini, sehingga Anda dapat mengurangi penderitaan di masa depan." Setelah itu, dia kembali melihat Antonio dan bertanya, "Berapa banyak anak yang kamu miliki?" Antonio secara tidak sadar berkata, "3. Ye Chen menunjuk Julia dan bertanya, "Nomor berapa ini?" Antonio dengan cepat berkata, "Julia adalah putri keduaku." Ye Chen bertanya lagi, "Di mana 2 lainnya? Apakah mereka pria atau wanita?" Antonio menjawab dengan tulus, "2 lainnya laki-laki, yang tertua 25 tahun, yang termuda 19 tahun. Ye Chen bertanya, "Siapa yang kamu rencanakan untuk membiarkan dia mengambil alih di masa depan?" Antonio dengan cepat berkata, "Saya berencana membiarkan anak sulung saya mengambil alih." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah. Maka biarkan anak sulungmu mengambil alih posisimu mulai besok. Aku akan meminta Wan Pojun dari Istana Wanlong terbang untuk melakukan transfer dengannya dan membiarkan Wan Pojun bertemu dengannya agar jika dia tidak mematuhi di masa depan, dia tahu siapa yang harus ditodongkan dengan pistolnya." Ketika Antonio mendengar tentang Istana Wanlong dan Wan Pojun, ia menjadi lebih ketakutan. Nama Istana Wanlong hampir tidak diketahui oleh semua orang di kamp tentara bayaran dan geng. Antonio secara alami mengenal organisasi legendaris ini dan pengalaman legendaris Wan Pojun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa menurut Ye Chen bisa menelepon Wan Pojun ke New York kapan saja, memberikan kesan bahwa Wan Pojun adalah salah satu bawahannya. Dan Aman Ramovic tidak bisa membantu tetapi mulai menganalisis ulang hubungan antara Ye Chen dan Istana Wanlong. Di masa lalu, ia berpikir Istana Wanlong telah mengambil setengah aset keluarga Ye, sehingga ia melindungi keluarga Ye. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Ye Chen luar biasa abnormal dan kepribadiannya sangat kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa menyerah kepada orang lain? Jadi, jika Istana Wanlong menaklukkan keluarga Ye atau apakah Ye Chen menaklukkan Istana Wanlong masih menjadi tanda tanya. Namun, dilihat dari kinerja Ye Chen, tampaknya yang terakhir lebih mungkin. Memikirkan hal ini, Aman Ramovic menjadi lebih ketakutan di hatinya. Jika Istana Wanlong pun dikalahkan oleh Ye Chen, apa artinya baginya? Kau tidak akan benar-benar dimanipulasi olehnya? Antonio bahkan lebih takut pada saat itu, karena aku bisa mendengar bahwa Ye Chen ingin Wan Pojun mengawasi keluarga Zhano. Setelah keluarga Zhano berhenti mematuhi perintah Ye Chen, Wan Pojun mungkin akan membunuh mereka.
Saat ini, Ye Chen tidak menyembunyikan ancamannya sama sekali dan berkata dengan dingin, "Mulai besok, tidak peduli siapa di keluarga Zhano berbicara. Selama ada yang tidak taat, saya akan meminta Wan Po Jun untuk membunuhnya segera. Jika ada yang tidak taat, bunuh saja salah satu dari mereka, atau sepasang jika mereka tidak taat, sampai tidak ada yang tersisa di keluarga Anda Zhano. Mengerti?" Antonio tidak berani ceroboh sedikit pun, mengangguk mati-matian dengan mata gemetar dan bergumam, "Saya mengerti, aku mengerti." Ye Chen mengangguk, menunjuk Qiang Zai di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Karena Qiang Zai akan menjadi bosnya di masa depan, keluarganya Zhano secara alami akan melindungi keamanan pribadi bosnya sampai mati. Jadi mulai sekarang, tidak peduli apapun situasinya adalah selama Qiang Zai mengalami kecelakaan atau terluka oleh orang lain, saya akan berasumsi bahwa Anda tidak bisa melindunginya. Terlepas apakah Anda melakukannya atau tidak, jika Qiang Zai patah kaki, aku akan membiarkan semua anggota laki-laki dari keluarga Zhano Mu terpisah menjadi dua. Jika Qiang Si mati, aku akan membiarkan semua anggota keluarga laki-laki Anda Zhano dikubur bersamanya. Mengerti?" Ini pertama kalinya Antonio mendengar tentang sistem duduk berkelanjutan yang berlebihan ini, dan matanya hampir jatuh ke tanah. Tetapi ia juga tahu dengan baik bahwa Ye Chen benar-benar mencoba membunuh keluarga Zhano, tanpa meninggalkan ruang untuk keluarga Zhano sama sekali. Ketidaktaatan akan menyebabkan kematian, perlawanan akan menyebabkan kematian, bahkan lebih banyak lagi. Dalam hal ini satu-satunya pilihan adalah untuk mematuhi, dan semuanya adalah ketaatan tanpa syarat. Tak berdaya, hanya bisa menangis dan mengangguk, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, keluarga Zhano akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menjamin keselamatan pribadi saudara Qiang." Ye Chen mengangguk, melihat Aman Ramovic lagi dan berkata, "Anda juga anggota dari sistem sesi bersama ini, jadi saya sarankan Anda menyerahkan semua kroni dan keturunan langsung ke tangan Qiang Zai, dimanfaatkan olehnya, dan lindungi dia sekaligus dari apapun sebaliknya. Jika sesuatu terjadi padanya, kau hanya akan mendapatkan lebih banyak kesialan. Saat kau tidur di Suriah, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu." Segera setelah Aman Ramovic mendengar bahwa Ye Chen bersikeras mengirimnya ke Suriah, dia panik dan merasa kehilangan. "Aku tidak tahu apa niat Ye Chen, dan tempat itu selalu hancur oleh perang. Siapa yang bersedia berlari ke sana jika dia tidak peduli dengan hidupnya?" Ketika ia memikirkan hal ini, ia memohon kepada Ye Chen, "Ten Ye, semua kesalahan yang saya buat hari ini karena kebingungan saya. Tolong jangan seperti aku. Jika Anda belum puas, Anda dapat memukul saya atau memarahi saya. Beri aku rekening dan aku akan memberimu uang. Katakan saja nomornya. Aku hanya minta kamu mulia dan biarkan aku pergi." Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah membiarkanmu pergi ketika kami berada di Eropa Utara. Jika tidak, bagaimana mungkin kau punya kesempatan untuk muncul di sini?" Yang mengatakan, Ye Chen menggelengkan kepala dan mendesah, "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya." Aman Ramovic masih ingin memohon pengampunan,
Tapi Ye Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya dan berkata kepadanya dan Antonio dengan suara dingin, "Suruh 2 anak buahmu mundur. Dalam 10 menit, kalian berdua akan pergi ke Chinatown bersamaku." Bersambung.